Shalom, selamat pagi menjelang siang. Selamat bertemu lagi di ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di minggu yang keempat di bulan Mei. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus untuk kita memuji menyembah Dia dan menerima firman-Nya dan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita satu hati menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini, di hari Minggu 22 Mei tahun 2022, karena kami diberikan lagi Tuhan kesempatan yang indah dan sangat berharga ini untuk mencari wajah Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, dan melaksanakan perjamuan kudus, karena itu adalah perintah-Mu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadilah ibadah dan perjamuan kudus di pagi menjelang siang ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya Engkau, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu, kerinduanku, tinggikan nama-Mu. Yang aku tahu, karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalammu. Ubah hati kami ya Tuhan, ubah hatiku setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mata kami ini Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, seperti mata-Mu, pancarkan
mau Tuhan, ku mau jadi Bapa yang kau setia, Bapa kau setia, takkan pernah meninggalkan, takkan meninggalkan, dan kami percaya Tuhan, dan ku percaya Engkau milikku, Engkau milikku, dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, kerinduanku hanya meninggikan namamu Yesus, tinggikan namamu, karena yang kami tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu ya Yesus Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Sekali lagi ubah hati kami ya Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu
about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 Sekali lagi, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Yeah, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. Yeah, it's all about you. It's all about. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Yeah, it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. Yeah, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. Yeah, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yeah. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about. Sekali lagi. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Sekali lagi. It's all about you. It's all about you. Yeah, it's all about you, Jesus. Sekali lagi. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yeah, it's all about you, Jesus. Kita percaya pujian dan penyembahan kita tadi, Tuhan sudah bertahta di atasnya, yang berarti Tuhan sudah hadir baik di Tabernakel House of Warlord Sentul City maupun di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sekarang kita akan memberitakan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang hadir bersama-sama kami, baik di Tabernakel House of Warlord Sentul City, maupun di rumah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan,
bersabdalah melalui hamba-Mu ini, pakailah mulut perkataan hamba ini, lidah hamba untuk menyampaikan maksud kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu melalui pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap membaca dan merenungkan firman, menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022, kami ambil atau Opa dan Oma ambil sehubungan dengan ada 2 anggota Warlords yang akan menikah pada hari Sabtu mendatang tanggal 28 Mei 2022. Yaitu kita ambil dan kita siapkan bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 2 kita baca mulai ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan Saudari Gevi. Silakan Gevi. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Ya, terima kasih Gevi. Kalau menurut pembacaan firman Tuhan tadi, perkawinan ini dilakukan pada hari ketiga, ya, hari ketiga. Hari ketiga itu hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Kami teringat waktu kami tinggal di Gorontalo, Opa, Oma, dan waktu itu Christine belum menikah ya. Christine, Ciko, Gevi, dan Julian. Di Gorontalo ada kebiasaan pemuda-pemudi di Gorontalo, kalau mereka berpacaran di malam Kamis. Mirip kan? Orang Yahudi hari Rabu. Perkawinan yang berlangsung di Kana ini hari Rabu. Kenapa? Karena menurut adat Yahudi, adat ya, hari Rabu perkawinan paling bagus. Beda kita ya. Kalau kita orang Indonesia hari Sabtu. Maaf, Pak. Kalau kita hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi orang Yahudi hari Rabu. Kenapa? Karena ada backgroundnya, ada sebabnya ya. Sebab di orang Israel di zaman Tuhan Yesus dan sampai sekarang, ada hari sidang mahkamah, sidang agama pada hari Senin dan Kamis.
Jadi kalau ada pernikahan yang mempunyai masalah, misalnya ada orang yang tidak setuju, bisa besoknya hari Kamis dimajukan di pengadilan. Nah, makanya sudah ketentuan orang Yahudi sejak zaman Tuhan Yesus, kalau menikah itu hari terbaik hari Rabu, ya. Karena hari Rabu besoknya hari sidang. Nah, itu alasannya. Jadi hari ketiga, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Terus adat orang Yahudi, kalau orang kayanya ya, kalau menikah, pestanya itu 1 minggu. Lama ya, 1 minggu, 7 hari itu berturut-turut pesta. Jadi tidak heran kalau tiba-tiba anggur habis. Mungkin dari ada tamu, ada minumnya banyak ya, jadi anggur cepat habis. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, ada 6 tempayan. Ya, 1 tempayan itu bisa 2-3 bejana isinya. Jadi banyak ya, 6 tempayan itu banyak ya. Apa gunanya tempayan isi air itu? Untuk membasuh. Tapi bukan basuh kaki ya, basuh tangan. Jadi sebelum orang Israel di pesta pernikahan mau makan, mereka harus cuci tangan dulu. Caranya cuci tangan dicedok oleh pembantu, ada budak atau pembantu di situ, baru disiram, caranya gini. Ya. Jadi airnya menetes ke sini. Nah, itu sudah basuh baru boleh makan. Itu orang Yahudi ya. Sehingga pernah ada murid-murid Tuhan Yesus sebelum makan tidak cuci tangan, diserang oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat. Nah, kita kembali ke pembacaan ini. Pada waktu itu tiba-tiba di pesta yang 7 hari itu, nggak tahu hari keberapa ya, tapi pestanya hari Rabu. Nah, anggur habis. Bunda Maria datang kepada anaknya Tuhan Yesus, anggur mereka habis. Dia lapor gitu ya. Tapi jawaban Tuhan Yesus, kenapa kau katakan padaku? Ini bahasa hari-harinya, waktuku belum. Tapi kalau kita baca di situ, Bunda Maria tidak tersinggung waktu Tuhan Yesus anaknya mengatakan, apa maumu ibu? Ya, perempuan lagi dia tidak bilang ibu. Nah, inilah sebabnya Bunda Maria disebut wanita yang mulia. Kalau kita mungkin orang Indonesia, kalau seorang anak berkata begitu kepada ibunya, sudah ngamuk ibunya. Bunda Maria tidak. Dia mengerti anaknya tidak bermaksud kasar kepada ibunya, tidak. Kalau kita baca seperti kasar ya, tapi Tuhan tidak kasar. Tuhan berbicara dengan lembut, apa maumu? Waktuku belum tiba. Dan kita baca selanjutnya, karena Maria tahu, Tuhan tidak menolak ya permintaannya. Anggur habis, jadi maksudnya Bunda Maria, tolong mereka kehabisan anggur. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, ini bukan mujizat yang pertama. Kalau kita baca, ini tanda-tanda yang Tuhan buat yang pertama. Tanda-tanda itu artinya gini. Tanda itu seperti anak panah ya, menunjuk ke arah gitu. Ini tanda-tanda untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus ya. Kalau mujizat banyak dia sudah buat sebelumnya. Opa dulu kira ini mujizat pertama, salah. Kalau bahasa aslinya tanda yang pertama. Maksudnya dia sudah buat mujizat sebelumnya. Makanya Bunda Maria sudah tahu anaknya ini bisa buat mujizat. Makanya dia bilang anggur mereka habis. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, Bunda Maria terus pergi ke dapur. Kasih tahu sama pelayan. Siapa I.O.-nya waktu itu? I.O.-nya itu Markus, yang tulis Injil Markus ya. Opa lihat di mana di film The Chosen. Markus atau Thomas ya? Thomas kalau tidak salah. Thomas yang ragu-ragu, bukan Markus ya, maaf. Opa salah ingat. Yang menjadi I.O., event organizer perkawinan waktu itu Thomas yang si ragu-ragu. Kalau di film itu dia dengan pacarnya ya. Nah, si Thomas ini didatangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, isi 6 tempayan itu penuh dengan air. Dia ingat Bunda Maria tadi bilang, apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus anakku, ikut saja. Hebat ya. Dan heran, Thomas si peragu-ragu itu kita tidak sangka
malah lakukan. Kalau kita pakai logika, waktu Tuhan Yesus bangkit saja, aku tidak percaya kalau aku belum mencocokkan tanganku di lubang pakunya. Tapi ini kali Thomas tidak ragu-ragu karena Bunda Maria sudah katakan. Dan kita tahu pasti Tuhan Yesus pernah bikin mujizat. Bukan mujizat pertama ini, tanda. Tanda dengan mujizat beda ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Thomas suruh dia punya pasukan pelayan, isi apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, isi tempayan 6 itu penuh dengan air. Mereka tidak tahu apa maksudnya, mereka pikir untuk cuci tangan kan. Mereka lakukan saja. Dan kita gampang baca, isi 6. Kalau kita tahu di Kana, cuma ada paling tinggi 2 sumur. Dan itu milik orang kaya. Pasti tuan rumah punya karena dia kaya ya. Dan untuk isi itu si pelayan-pelayan harus timba air. Jaraknya jauh dari tempat. Jadi gampang ini isi 6 tempayan air ya. Jadi perlu usaha juga. Maksudnya gini, pelajaran pertama, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus mungkin tidak santai. Harus pakai otot dulu pergi timba air. Tapi kita tahu ekor-ekornya akhirnya finalnya mujizat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama apa yang Tuhan perintahkan ada memerlukan tenaga kita. Perlu kemauan kita. Jangan, aduh jauhnya itu sumur mau ambil air. Tidak ada. Dan pelayan-pelayan pergi ambil air, timba air, isi tempayan. 6 itu banyak ya. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus bilang sama pelayan yang sudah isi air, cedok air biasa itu bawa ke pemimpin event organizer, yaitu siapa? Si Thomas. Thomas waktu itu masih bujangan ya. Dan dia bawa. Tentu dia heran untuk apa dicedok air. Sedangkan anggur yang habis. Tapi ini hebatnya. Kalau apa yang diperintahkan Tuhan, ikut saja. Jangan pakai logika. Kalau pakai logika, kenapa ini Rabi Yesus ini menyuruh bawa air, cedokan ke Thomas. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan, sampai di event organizer itu, pemimpin pesta, air berubah jadi anggur. Pelajaran kedua, meskipun belum ada mujizat, kita percaya saja perintah Tuhan. Seperti juga 5 roti 2 ikan. Murid-murid, 5 roti 2 ikan tidak cukup untuk 5.000 orang. Tapi mereka jalan. Waktu mereka jalan itu, Tuhan melipat gandakan. Jadi gini, untuk melaksanakan perintah Tuhan dan melihat tanda-tanda dan mujizat, lakukan dulu. Jangan tunggu ada mujizat dulu baru lakukan. Terbalik. Kalau cara Tuhan, lakukan dulu baru Tuhan buat mujizat. Nah itu perlu iman. Jadi, poin terakhir, yang tahu Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik cuma kelompok kecil. Yang tahu mujizat terjadi cuma Thomas dan pacarnya dengan pasukan pelayannya ini, event organizer ini untuk pernikahan. Mereka yang tahu terjadi mujizat. Tamu-tamu tidak tahu. Jadi pelajaran berikutnya, kadang-kadang Tuhan buat mujizat melalui warlot, tidak perlu banyak orang. Di cuma lingkungan kecil, seperti kalau kita adakan doa-doa pelepasan, penyembuhan orang-orang, mungkin cuma di House of Warlot atau Tabernakel Warlot atau di rumah orang itu, kadang-kadang di Excelso di Senayan City Mall. Itu tidak banyak orang yang menyaksikan. Tidak perlu orang banyak tahu, tapi yang penting tanda dan mujizat terjadi dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu yang inti. Jadi dalam pelajaran perjamuan kawin di Kana ini, air menjadi anggur, banyak hal kita bisa pelajari ya. Dan sekarang air menjadi anggur itu sekejap ya, cuma dibawa, tidak hitung 1 menit mungkin sudah berubah. Jadi pelajaran berikutnya, kebanyakan di Alkitab itu mujizat Tuhan instan. Itu kita harus pegang. Kalau kita bilang tunggu proses, terjadi begitu. Terjadi mujizat sesuai iman. Tapi ini iman pelayan hebat. Apa yang disuruh Tuhan dia ikuti saja. Dan terjadilah mujizat. Dan yang tahu cuma sedikit orang. Nah, hal berikutnya, tamu-tamu katakan gini sama yang menikah. Wah, biasanya ya
anggur bagus dulu, kalau semua orang sudah kenyang, sudah teler, baru anggur yang jelek dikasih. Itu cara dunia ya. Tapi kita lihat cara Tuhan Yesus. Yang pertama baik, tetapi Tuhan kasih yang terakhir lebih bagus. Jadi pemberian Tuhan lebih baik lagi daripada yang dunia bisa buat. Buktinya anggur yang Tuhan buat dari air bisa melebihi kualitas anggur yang disajikan pertama. Jadi pelajaran berikutnya, kalau Tuhan buat mujizat dari hal yang biasa menjadi yang sangat-sangat berkualitas. Ada orang yang bertanya, mungkin dia jokes ya, kok Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur? Kenapa tidak bikin air menjadi jus? Berarti seakan-akan jokesnya ya, Tuhan Yesus menyetujui kita mabuk-mabuk. Bukan gitu ya. Karena anggur di Kana dan sekarang produksinya masih dijual. Kalau kita ke Holy Land, ke Israel, ada anggur Kana. Ternyata anggur Kana itu tidak ada alkoholnya. Nah, jadi buat yang pemabuk-pemabuk, Tuhan Yesus bukan suruh mabuk-mabuk ya. Biar anggur yang Tuhan buat tidak ada fermentasi, tidak ada alkohol sekian persen. Tidak ada. Jadi, marilah kita teman-teman Warlot, kita tetap semangat, tetap sukacita, punya roh yang bernyala-nyala untuk bersaksi, melayani Tuhan, melayani sesama kita. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, masih ada orang yang COVID-19 tapi sudah menurun ya. Dan ada lagi penyakit baru, hepatitis akut. Mari kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena kita percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, hari ini sampai selama-lamanya, dia tetap melakukan mujizat melalui kita. Melalui Warlot. Demikianlah firman yang Opa bisa bagi, meskipun singkat, tapi semoga membangun iman kita semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman Warlot di rumah. Kita berjumpa lagi pada siang ini tanggal 22 Mei 2022 ya. Saya hanya melengkapi apa yang firman tadi yang dibawakan oleh Opa mengenai pesta perkawinan ya. Seperti dikatakan tadi sudah ada mujizat. Di sini kita berbicara mujizat. Tetapi yang Opa katakan tadi mujizat sudah beberapa kali Tuhan buat, tetapi di sini pesta perkawinan adalah mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada kali ini adalah yang Opa katakan sebagai tanda-tanda ya. Kenapa kalau saya lihat kenapa di pesta perkawinan ya. Pesta perkawinan itu melambangkan satu keutuhan, satu gabungan dua keluarga besar ya. Bagaimana Tuhan menyatakan suatu bukan pendapat, suatu hal yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dimulai dari wadah yang Tuhan buat adalah pesta perkawinan ya. Bagaimana sebentar ada tanda juga bagaimana kita berbicara zaman sekarang Tuhan akan menjemput kita sebagai pengantin wanita jemaat ya. Saya bertitik tolak di situ. Pesta perkawinan yang dimulai dari manusia itu adalah tanda yang Tuhan mau katakan yang kita berbicara sekarang ya, bukan saat itu, tapi saya gabungkan bahwa kalau tanda yang saya terima bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya di suatu pesta perkawinan. Apalagi pada saat ini kita sedang menunggu Tuhan datang menjemput kita sebagai pengantin lelaki, menjemput kita wanita. Ya. Di situ ada dua perbedaan besar. Ya. Bagaimana Tuhan yang menjadi otoritas penuh dalam kehidupan kita. Di situ pesta perkawinan yang saat ini kita baca, itulah suatu pesta perkawinan yang Tuhan buat sebagai anak-anaknya
ya, melambangkan otoritas Tuhan yang turun di dalam pesta perkawinan manusia, ya. Manusia membuat pesta perkawinan itu sudah dari awal Tuhan menjadikan kita, ya, penyatuan untuk ada tujuan-tujuan. Kita tidak membahas itu, ya, tentu Bapak Ibu saudara-saudari di rumah mengetahui. Tapi yang kita bicarakan di sini, pesta perkawinan manusia sudah menjadi satu tanda untuk pesta perkawinan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sebentar lagi Tuhan akan menjemput kita. Ya, di mana letak mujizatnya, di mana letak sesuatu yang luar biasa yang kita nikmati dalam pembacaan firman kita hari ini. Ya, kita sebagai pesta perkawinan manusia biasa, kita begitu menyiapkan semua apa yang kita butuhkan. Pesta berarti satu kegembiraan, suatu hal penyatuan manusia, keluarga menjadi suatu bentuk, suatu wadah. Manusia yang menyediakan, manusia dengan kekuatannya, dengan tradisinya. Tetapi apapun tradisi setiap manusia, setiap bangsa, setiap suku, tetap namanya pesta. Ya, tidak ada kedukaan di situ. Dia mau bentuk apapun, kita bersukacita di dalam. Ya, banyak hal yang kita bisa baca dengan pengetahuan kita sebagai manusia. Tapi banyak orang juga memikirkan manusia. Kita sebagai anak Tuhan, saya ajak kita memikirkan pesta perkawinan dengan apa yang sementara kita tunggu kedatangan Tuhan untuk kedatangan Tuhan sebagai pengantin lelaki menjemput kita. Jemaat adalah pengantin perempuan. Mari saya ajak kita merenungkan sejenak di mana persamaan dan perbedaannya. Persamaan adalah pesta. Satu, kita meneguhkan apa yang sudah Tuhan katakan bagi setiap ciptaannya, wanita dan pria. Kita lanjutkan itu dengan sampai sekarang ini. Begitu banyak hal-hal mengenai pesta perkawinan yang terjadi yang dengan kekuatan manusia. Tapi hari ini Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, pesta perkawinan secara manusia. Kita bersyukur kita melanjutkan, manusia melanjutkan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan sebagai pesta perkawinan. Perkawinan di dalam hal ini dibuat pesta. Kita katakan bahwa itu manusia kita bersyukur karena kita melanjutkan, tidak berubah. Tetapi biasa yang sedikit berubah, satu didasari oleh di luar Tuhan dan yang lain di dalam Tuhan. Di sini kita coba-coba merenungkan, ya. Pesta perkawinan begitu sempurna kita lihat, sungguh indah. Di mana-mana persiapannya, bahkan ada yang setahun, ya, sudah membuat satu rencana, ya, memesan tempat. Begitu sakralnya kehidupan pesta perkawinan, menjalankan suatu acara, ya. Tetapi kita harus akui itu manusia kita. Banyak hal, banyak juga perkataan yang dikatakan persiapannya sudah jauh-jauh, tetapi tetap ada kekurangan, ya. Tetapi di sini dikatakan pesta perkawinan yang dihadiri oleh Tuhan Yesus. Di sini adalah Tuhan Yesus yang kita pikirkan yang sekarang ini. Saya tidak berbicara lagi yang waktu pesta perkawinan di Kana, tapi kita berbicara pesta perkawinan yang dihadiri oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam acara pesta perkawinan yang kita sebagai manusia melaksanakan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib mengundang Tuhan turut campur tangan. Ya, di dalam pembacaan hari ini kita melihat pesta perkawinan Tuhan belum ada, ya. Di persiapan akhirnya terjadi kekurangan. Di situ dikatakan
tetapi Tuhan Yesus hadir di situ. Ya. Apa maknanya sebagai kita anak-anak Tuhan? Memang kekuatan kita, kemampuan kita, waktu kita membuat pesta itu, rencana kita, tetap Tuhan hadir di situ. Kita mengundang Tuhan hadir di rencana kita, di rencana pesta perkawinan kita. Ya, Tuhan hadir di situ. Tuhan akan melengkapi, menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi saya mau mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita merencanakan saja sekemampuan kita. Tetapi awal dari semuanya kita mengundang Tuhan Yesus. Kita mengundang Dia akan datang menyertai kita. Kita mengundang Dia untuk menyempurnakan apa yang kita tidak sempurna. Paling banyak orang berpikir, di mana uang saya? Kami punya pengalaman pelayanan, ya. Banyak orang mengatakan uang menjadi titik tolak. Tetapi kita harus sadari teman-teman, Bapak Ibu di rumah, uang tidak menjadi masalah, tidak menjadi jaminan untuk pesta berlangsung dengan meriah. Ya, ada orang uang sederhana, bahkan kalau dihitung tidak mencukupi, tapi begitu pesta datang, sungguh luar biasa kegembiraannya. Karena apa? Terutama anak-anak Tuhan, kita undang Tuhan. Tuhan kita undang bukan untuk Tuhan datang menyertai kita, mencukupkan kita. Banyak memang itu benar, tetapi yang paling inti di sini itu kalau kita mengundang Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan. Tapi damai, sejahtera, sukacita itu belum tentu, saudara-saudari di rumah. Pengalaman pelayanan kami, yang penting adalah sukacita, damai, sejahtera. Di situ adalah tanda Tuhan hadir. Dan bagaimana yang biasa orang tidak menyadari, yaitu damai sejahtera di dalam kebersamaan kekeluargaan. Itu yang paling sulit disadari oleh manusia, terutama anak Tuhan. Jadi saya sarankan, kalau Tuhan sudah waktunya, Tuhan kita membuat perkawinan, kita punya rencana, undanglah yang pertama Tuhan. Yang Tuhan akan berikan pertama kita minta damai, sejahtera, ketenangan. Jadi di saat kekurangan kita sebagai manusia mengatur pesta perkawinan, di situ Tuhan akan mencukupkan satu pertama. Tetapi di situ ada hubungan. Ada Tuhan mengadakan hubungan. Ya, di situ tadinya Tuhan Ibu di cerita ini bahwa Ibu Tuhan Yesus sudah memberitahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Kenapa suruh saya? Belum waktunya, Ibu." Ya, di situ ada satu hal, waduh, bagaimana ya kalau kita pikir. Tetapi hati Tuhan Yesus adalah hatinya Tuhan. Ya, belas kasihan ada di situ. Mereka tahu Tuhan Yesus. Sampai ibunya tahu Tuhan Yesus. Sampai ibunya bilang, ikut saja. Karena Tuhan tahu pribadinya Tuhan Yesus. Ibu Tuhan Yesus tahu pribadi Tuhan. Walaupun dia bilang katakan begitu, tapi dia bilang sama pelayan-pelayan, ikut saja apa yang dia katakan. Ya, nah itulah Tuhan. Dia tidak mempermalukan kita. Ya, dia dengan tulus. Dia tidak bilang dengan kakunya, kan kadang kita menilai Tuhan itu, Tuhan adalah ya dan tidak, dosa dan tidak, ya, salah dan tidak, sangat seakan-akan Tuhan itu susah didekati. Tapi kita belajar di sini bagaimana seorang ibu mengetahui anaknya, walaupun anaknya begitu, dia tahu, sampai dia bilang sama pelayannya, ikut saja apa yang dia katakan, dan benar. Itulah hati Tuhan kita. Nah, bagaimana kalau kita bawa di dalam kehidupan kita? Ya, kadang-kadang Tuhan melihat begini banyak orang. Aduh, bagaimana tidak cukup? Yang paling utama adalah dua pasangan. Pengantin pria dan wanita. Mereka yang menjadi tolok ukur. Ya, dalam hal ini mereka harus bersandar pada Tuhan. Apapun panitia yang sudah dibuat,
tetap mereka punya cara berpikir. Mereka pertama adalah mengundang Tuhan. Semua dengan kekeluargaan yang pertama, ya, ada hubungan yang baik, ya, tidak melihat waktu masalah terjadi. Memang secara manusia ada kasak kusuk, aduh bagaimana ya, tetapi ingat bahwa Tuhan sudah menjadi sandaran kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia punya hati yang tulus. Dia punya hati yang memberikan damai sejahtera. Itulah Tuhan kita. Dan dia tidak akan mempermalukan, saya ulangi lagi. Dan dia akan mencukupkan apa yang tidak cukup. Itulah Tuhan kita. Untuk teman-teman, yang teman kami dalam hal ini yang sudah dekat waktu perkawinan, undanglah Tuhan. Kami di sini tetap berdoa. Pada saat hari perkawinan, Tuhan pasti memberikan hari yang sangat bahagia, sukacita dalam kekeluargaan, kita bergembira di dalam Tuhan. Hanya itu saja yang saya bisa berikan. Mujizat air menjadi anggur di dalam perkawinan teman kami harapkan bukan anggurnya dan airnya yang seperti, tapi mujizat yang Tuhan tahu di mana yang kurang, dia akan masuk di situ menjadi satu hal yang sempurna. Semua hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman Marlot di rumah, Bapak Ibu, kami ikuti perkawinan teman kami dalam rencana minggu depan. Kita iringi dengan doa bersama agar semua dapat jalan dengan sukacita menikmati hari bahagia ini. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu di minggu depan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, sekarang seturut dengan perintah firman Tuhan Yesus, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari sediakan hosti anggur atau biskuit, sirup, atau apa saja untuk menggantikan hosti dan anggur. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melakukan perintah Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus selalu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkatilah hosti dan anggur dan biskuit atau sirup atau teh yang ada di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry saat ini. Demikian juga hosti dan anggur yang ada di Tabernacle House of Warlot di Sentul City. Berkatilah semuanya Tuhan, dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, dan perjamuan kudus ini jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobatku yang setia, Kalau sudah dapat masing-masing hosti dan anggur,
Dan kalau ada firman di hostinya silakan dibaca. Dan kami juga yang ada di Tabernacle House of Our Lord Simplicity akan baca hosti yang ada tertulis firman Tuhan. Saya dulu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya punya Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oke. Kalau punya Mazmur 80 ayat 4, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah Tuhan bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur 80 ayat 4. Oke. Setelah kita baca bersama, mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 22 ayat 19 dan 20 bunyinya demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita responi kata-kata Tuhan Yesus ini, kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota sebagai anak domba Allah. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga keselamatan, hidup yang kekal, dan juga tubuh jasmani kami yang sehat dan kuat. Jiwa kami dipenuhi damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tertumpah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk melaksanakan amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dengan memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita ungkapkan lewat puji-pujian dan syukur kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Yesus peliharaku. Dan tak usah susah, selalu ada Roh Kudus. Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, melimpah. El Shaddai, sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia sungguh besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Untuk hal itu patutlah kami selalu bersyukur padamu Tuhan. Tidak perlu kami khawatir atau takut dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pencobaan, masalah maupun tantangan ini. Karena kami punya Allah Immanuel, Allah El Shaddai yang selalu menyertai kami, yang merubah hidup kami dari yang tadinya terpuruk oleh karena problem, penyakit dan lain sebagainya, diubahkan, ditransformasikan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kami, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan adik-adik yang sedang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry
di hari Minggu 22 Mei 2022 ini. Berkatilah di dalam pekerjaan, bisnis yang sedang dijalani atau dikelola. Naikkan terus omset hasil dari bisnis yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Bila ada yang sedang mengalami masalah dalam bisnis pekerjaan, Tuhan tolonglah agar lepas dari masalah itu, dan Tuhan ubahkan suasana, mengadakan pembalikan keadaan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bagi yang ada dalam keadaan sakit, kami sepakat melepaskan kesembuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dari penyakit apapun yang sedang dialami oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini sedang dirawat di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Berkatilah obat-obatan yang dipakai atau yang diminum. Berkatilah para dokter, para medis yang merawat. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Bagi teman-teman atau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia karena hari ulang tahun atau dapat promosi di dalam pekerjaan, bisnis semakin meningkat, dan macam-macam sebab yang Tuhan berikan. Karena Tuhan bisa mengadakan transformasi yang tadinya terpuruk, akan Tuhan bisa menjadi naik dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat teman kami, Saudara Henry Wisah dan Saudari Saskia, yang akan melaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 28 Mei 2022 hari Sabtu mendatang. Tuhan kiranya memberkati segala persiapan. Berkati orang tua dari Saskia dan segenap keluarga besar Rungkat. Berkati juga keluarga besar Simbolon dan semua keluarga yang masuk di dalam ibadah pemberkatan nikah yang kudus pada 22 Mei tahun 2022 mendatang. 28 Mei 2022 mendatang. Tuhan kiranya melancarkan segala urusan sehingga pelaksanaan pemberkatan nikah pada 28 Mei 2022 berjalan dengan baik, dengan hikmat dan penuh sukacita. Berkati semua anggota Warlot yang turut bersukacita karena ada 2 anggota Warlot yang akan melaksanakan pemberkatan nikah yang kudus ini dan catatan sipil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kami harus syukuri Tuhan, karena kami percaya air yang biasa saja Tuhan bisa rubah menjadi anggur. Sehingga kehidupan kami juga yang mungkin saat ini dalam keadaan turun atau terpuruk, kami percaya Tuhan bisa rubah menjadi hidup kami yang berkemenangan dan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan, bunga bakung di padang saja yang tidak memintal, tetapi Tuhan pakaikan pakaian yang bagus, menghiasi, melebihi pakaian yang paling bagus dimiliki Raja Salomo. Burung-burung di udara yang tidak bekerja, tidak menabur, tetapi Tuhan beri makan. Apalagi kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sediakan tempat tinggal, Tuhan sediakan makanan dan segala sesuatu yang kami perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Tuhan memberkati. Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, Tuhan memberkati. Menteri Koordinator Penanaman Modal Asing Bapak Luhut Panjaitan sekeluarga, Tuhan berkati. Bapak Menteri Agama Pak Yakut sekeluarga, Tuhan memberkati. Dan semua Menteri Menko yang ada di pemerintahan kami. Bahkan seluruh aparat pemerintahan, baik TNI, Polri maupun sipil, khususnya di bidang hukum. Sehingga negara kami ada keadilan karena ada rasa takut, roh takut akan Tuhan, keadilan.
berlaku di pemerintahan bangsa kami, sehingga bangsa kami akan menyinari terang kemuliaan Tuhan dan bangsa kami dipromosi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah dan perjamuan kudus di siang ini. Setelah selesai ibadah ini, kami akan makan siang masing-masing. Tuhan, kiranya kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkatinya sehingga makanan minuman memberikan kami kekuatan baru, kesehatan untuk kami pakai di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dan juga studi. Tidak lupa Tuhan berkati studi anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji-pujian, segala hormat, kemuliaan dan syukur kami yang beribadah saat ini persembahkan bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus yang hadir bersama kami dan juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kepada Allah Roh Kudus. Dan sebelum kita berpisah, mari kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, dan kami yang ada di Tabernacle House of Our Lord Sentul City. Mulai siang hari ini sampai saat Tuhan Yesus datang di angkasa dalam peristiwa pengangkatan dan kita semua mengalami pengangkatan. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu 29 Mei tahun 2022. Shalom teman-teman Warlord, simpatisan Warlord. Tuhan Yesus memberkati.